Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fakta Unik. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin mengejutkan kalian. Kekuatan militer Iran yang sebenarnya. Banyak yang mengira Iran hanya negara yang terisolasi dan lemah karena sanksi internasional. Tapi, tahukah kalian? Justru dari tekanan itulah, Iran membangun kekuatan yang membuat negara-negara besar berpikir dua kali untuk mengganggunya. Mari kita mulai dengan pasukan Garda Revolusi atau IRGC. Ini bukan sekadar tentara biasa, teman-teman. IRGC adalah pasukan elit yang memiliki unit khusus bernama Quds Force. Bayangkan, mereka mampu menggerakkan ratusan ribu milisi di berbagai negara. Dari Lebanon hingga Yaman, seperti tentakel gurita yang tak terlihat tapi mematikan. Bicara soal persenjataan, Iran punya sesuatu yang bikin tetangga-tetangganya tidak bisa tidur nyenyak. Arsenal rudal terbesar di Timur Tengah, dari Fateh 110, yang bisa mencapai target dengan akurasi tinggi, hingga Sagil 2 yang bisa terbang sejauh 2.500 km. Dalam waktu kurang dari 10 menit, rudal-rudal ini bisa mencapai hampir semua titik penting di kawasan. Nah, yang sedang hit sekarang ini, drone. Iran ternyata adalah raja drone di Timur Tengah. Shade 136, drone kamikaze yang murah meriah tapi efektif, sudah jadi pembicaraan dunia. Bahkan, Rusia pun tertarik menggunakannya. Belum lagi Mohajer 6, yang bisa membawa bom mini dengan presisi tinggi. Yang lebih mengejutkan lagi, Iran punya kemampuan nuklir yang tidak bisa diremehkan. Meski belum mengaku punya senjata nuklir, mereka sudah bisa memperkaya uranium hingga 60%. Para ahli bilang, kalau mau, Iran bisa punya bom nuklir dalam waktu kurang dari 2 tahun. Tapi perang modern tidak melulu soal senjata fisik. Iran punya pasukan cyber alat seperti AP-34 dan Charming Kitten. Mereka bisa melumpuhkan sistem vital negara lawan tanpa perlu menembakkan satu peluru pun. Keren kan? Yang paling cerdik adalah strategi perang tidak langsungnya. Iran punya jaringan poros perlawanan yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Dari Hizbullah di Lebanon sampai Houthi di Yaman, ini membuat Iran bisa bermain tanpa harus turun langsung ke medan perang. Jadi, teman-teman, Iran membuktikan bahwa kekuatan tidak selalu soal siapa yang punya senjata paling banyak atau tentara paling besar, tapi soal strategi, inovasi, dan ketahanan menghadapi tekanan. Nah, itu dia fakta-fakta menarik tentang kekuatan militer Iran. Gimana? Mengejutkan kan? Sekarang kita ulas lebih detail lagi tentang rudal Iran yang mengejutkan dunia. Bayangkan, di tengah tekanan sanksi internasional yang begitu ketat, Iran justru berhasil membangun kekuatan rudal yang membuat negara-negara besar berpikir dua kali untuk mengusiknya. Bagaimana bisa? Pertama-tama, mari kita bicara tentang jumlah. Meskipun Iran tidak pernah mengumumkan angka resmi, laporan intelijen Amerika Serikat dan Israel mengungkapkan bahwa Iran memiliki ribuan rudal balistik dan jelajah. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar rudal ini tersimpan rapi di bawah tanah, dalam kompleks yang dijuluki Rudal City. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, seberapa jauh rudal-rudal ini bisa menjangkau? Dari Tehran, rudal Iran bisa mencapai Tel Aviv hanya dalam waktu 7-10 menit. Ke Riyadh, 5-6 menit saja. Bahkan, Istanbul atau Kairo bisa dijangkau dalam 10-12 menit. Mari kita lihat beberapa rudal andalan Iran. Ada Fateh 110 dengan jangkauan 300 km. Cocok untuk target di Teluk Persia. Zolfagar bisa mencapai 700 km, menjangkau Qatar dan Arab Saudi bagian timur. Yang lebih mengesankan adalah Shahab 3, dengan jangkauan 1.300 hingga 2.000 km. Bisa mencapai Israel dan seluruh kawasan Teluk Arab. Yang mengejutkan adalah soal biaya. Tahukah kalian? Rudal jarak pendek seperti Fateh 110 hanya membutuhkan biaya sekitar 100.000 sampai 300.000 dolar AS per unit. Bahkan rudal jarak menengah seperti Shahab 3 yang lebih canggih hanya butuh 2-3 juta dolar Amerika Serikat. Bandingkan dengan jet tempur modern yang bisa mencapai ratusan juta dolar. Di balik kesuksesan program rudal Iran, ada sosok legendaris bernama Jenderal Hassan Tehrani Moghadam. Beliau dijuluki Bapak Rudal Iran karena jasanya membangun program rudal Iran sejak 1980-an. Sayangnya, beliau meninggal dalam ledakan misterius di pangkalan militer pada 2011. Tapi warisannya terus hidup dalam program rudal Iran. Yang menarik, Iran menggunakan rudal bukan hanya sebagai senjata, tapi juga alat diplomasi. Tanpa perlu memiliki jet siluman atau kapal induk mahal, Iran bisa membuat negara-negara besar berpikir ulang sebelum mengambil tindakan agresif. Selanjutnya kita akan membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan,
Jaringan sekutu Iran yang bikin dunia barat was-was. Banyak yang mengira Iran berjuang sendirian menghadapi tekanan internasional. Tapi sebenarnya, mereka punya aliansi yang sangat kuat dan tersebar di berbagai negara. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada Rusia sebagai sekutu strategis Iran. Hubungan mereka makin erat sejak awal 2000-an. Apalagi setelah sanksi AS terhadap Iran. Rusia bukan cuma transfer teknologi militer dan nuklir, tapi juga jadi pelindung Iran di PBB dengan hak vetonya. Dengan kekuatan militer aktif sekitar 1 juta tentara, 6.000 lebih hulu ledak nuklir dan ribuan jet tempur Rusia jadi tulang punggung kekuatan aliansi ini. Berikutnya, China sebagai pendukung ekonomi utama Iran. Tahun 2021, mereka menandatangani kesepakatan strategis 25 tahun senilai 400 miliar dolar. China dengan 2 juta tentara aktif dan armada laut terbesar di dunia, jadi partner yang sangat diperhitungkan. Nah, di Timur Tengah sendiri, Suriah jadi medan operasi penting bagi Iran. Sejak 1980-an, Suriah konsisten jadi sekutu Arab pertama Iran. Meski kekuatan militernya melemah karena perang saudara, posisi strategisnya sangat vital sebagai jalur logistik ke Lebanon dan Palestina. Yang paling menarik adalah jaringan proksi Iran. Ada Hizbullah di Lebanon, yang didirikan langsung oleh IRGC tahun ke-1982. Dengan 60.000 pasukan gabungan aktif dan cadangan, plus ribuan roket yang siap diluncurkan ke Israel, Hizbullah jadi ujung tombak Iran di garis depan. Di Yaman, kelompok Houthi jadi tangan panjang Iran untuk mengacaukan pelayaran di Laut Merah. Mereka punya sekitar 20.000 pasukan tempur aktif, dilengkapi drone kamikaze dan rudal balistik. Sementara di Irak ADPMF Denjen, 100.000 personel yang siap menghadang pengaruh Amerika Serikat. Poros perlawanan, aliansi multidimensi yang memadukan kekuatan negara besar seperti Rusia-China dengan jaringan milisi regional. Mereka mungkin tidak punya teknologi paling canggih, tapi punya 3 hal kunci: posisi strategis, jaringan luas, dan loyalitas ideologi yang kuat. Nah guys, itu dia pembahasan lengkap tentang aliansi Iran yang bikin dunia barat khawatir. Kalau kalian suka dengan konten-konten analisis seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya.